Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ada ibadah nikmatil Islam al-iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa ashabihi al-kiram amma ba'du. Fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan kembali ngaji tafsir Kediri. Kita sampai di surah Al-Baqarah ayat yang ke-11 ya. Kita masuk surah Al-Baqarah ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Pada ayat sebelumnya kita sudah membahas tentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik, karakter-karakter mereka. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-11 ini menjelaskan tentang lanjutan dari orang-orang munafik dan orang-orang yang ada di Madinah, baik itu orang kafir, orang Yahudi maupun orang-orang munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Nah, kita gali sedikit demi sedikit ya, karena ayatnya ada yang panjang, ada yang pendek. Terkadang saya itu menafsirkan menggunakan satu kata atau satu kalimat, begitu, tergantung kerumitan kata yang ditafsirkan. Nah, dalam konteks ini saya memotong penafsiran itu pada kata fil ardi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Nah, redaksi lahum yang artinya mereka di dalam ayat ini, maknanya secara spesifik itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi mereka yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Jadi yang dituduh berbuat kerusakan di dalam ayat ini secara spesifik itu adalah orang-orang Yahudi di Madinah. Nah, apa sih yang dilakukan oleh umat Yahudi di Madinah itu? Yang dilakukan adalah mereka menghasut orang-orang pribumi maupun orang-orang Muslim untuk melakukan makar, begitu. Jadi di dalam catatan sejarah nanti ada jawaban yang lebih konkret yang saya sampaikan secara rinci di belakang, bahwa umat Yahudi ini banyak memprakarsai keributan-keributan yang ada di Madinah, dan pada akhirnya nanti mereka akan diusir dari Madinah, begitu. Maksud berbuat kerusakan adalah berbuat kerusakan dengan cara menghasut orang-orang kafir untuk memusuhi orang-orang Islam. Itu maksudnya. Kemudian pesan moralnya begini. Pesan moralnya adalah berbuat kerusakan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kekacauan politik yang ada di Madinah. Artinya begini, orang Yahudi itu dilarang membuat kekacauan secara politik atau di negara Madinah. Itu maknanya secara spesifik. Jadi kerusakan yang dimaksud adalah stabilitas politik dan keimanan. Yang kedua maknanya adalah secara umum. Jadi Quran itu kan muatannya al-ibrah bi khususi sabab, ada juga al-ibrah bi umumil lafzi. Nah, bi umumil lafzinya, redaksi lahum yang saya sampaikan tadi itu memang maknanya Yahudi. Tetapi kalau kita maknai secara umum, maka lahum di sini bisa bermakna siapapun mereka yang berbuat kerusakan. Jadi Allah itu melarang siapapun berbuat kerusakan. Nah, bentuk kerusakannya apa? Tentu kata fasada atau yang la tufsidu di sini diambil dari kata fasada, maka maknanya adalah berbuat kerusakan secara umum, berbuat kerusakan dengan cara mengganggu stabilitas negara, itu juga dimaksud fasad. Orang yang merusak alam sekitar, menebang pohon, itu juga termasuk fasad. Begitu juga orang yang memperkeruh situasi keluarga orang, itu juga disebut fasad. Nah, secara umum fasad di muka bumi itu dilarang oleh Allah. Itu maknanya larangan la tufsidu fil ardi. Jadi semua perbuatan kerusakan itu dilarang oleh Allah. Nah, ironinya begini. Ironinya
ketika umat Yahudi itu dituduh oleh Allah sebagai orang yang berbuat kerusakan, maka dia justru jawab gini, qalu innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat perbaikan, bukan melakukan kerusakan. Nah, ini adalah upaya orang-orang Yahudi untuk berhilah dari tuduhan yang dilontarkan kepada mereka. Nah, begini, orang yang berbuat kesalahan itu sangat jarang mengakui kesalahannya meskipun terkadang buktinya sudah nyata. Jadi umumnya orang, bahasa Jawanya itu begini, orang nek maling sing ngaku, gitu ya. Jadi ketika umat Yahudi dituduh berbuat kerusakan, maka mereka berkata, loh justru saya itu loh yang melakukan perbaikan, bukan melakukan pengrusakan. Nah, inilah yang ingin disampaikan oleh Al-Quran, bahwasannya umat Yahudi yang seperti itu direkam omongannya, direkam pembicaraannya, dan sekaligus menunjukkan psikologi orang bahwa sebuah kesalahan itu tidak akan diakui oleh pelakunya itu sendiri. Nah, yang membuktikan benar atau salah itu sebenarnya bukan pengakuan lisan, tetapi bukti-bukti yang nyata dari apa yang ia lakukan. Nah, contohnya begini, Yahudi Bani Qainuqa dan Yahudi Bani Nadir itu diusir dari Madinah setelah mereka melakukan upaya pembunuhan terhadap Rasulullah. Itu adalah salah satu sampel bahwa perbuatan merusak stabilitas politik itu termasuk larangan di dalam agama. Begitu juga dengan merusak alam, merusak ekosistem, merusak kehidupan orang lain, itu juga termasuk fasad. Oleh karena itu Al-Quran melarang siapapun berbuat kerusakan, meskipun konteksnya ayat ini membicarakan tentang umat Yahudi yang ada di Madinah. Jadi kesimpulannya dari ayat yang ke-11 ini, orang Yahudi adalah yang dibicarakan di dalam ayat ke-11 ini secara khusus. Namun secara umum ayat ini membicarakan siapapun tidak boleh berbuat kerusakan, baik kerusakan membuat stabilitas negara menjadi kacau, kemudian merusak keluarga orang lain, kemudian berbuat kerusakan terhadap alam semesta. Semuanya itu masuk dalam kategori larangan berbuat kerusakan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadari. Jadi begini, kata ala itu digunakan untuk sebuah peringatan. Sebuah peringatan khususnya untuk membantah argumentasi yang dibangun oleh orang yang punya argumentasi itu sendiri. Jadi fungsinya Allah di situ. Ketika umat Yahudi itu mengklaim bahwa justru sayalah yang berbuat perbaikan, bukan melakukan pengrusakan. Nah, Al-Quran membantah dengan redaksi Allah innahum humul mufsidun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang yang berbuat kerusakan, gitu. Walakillah yashurun, tetapi mereka tidak menyadari. Jadi begini, orang itu ketika berbuat salah, psikologinya adalah merasa tidak berbuat salah. Tetapi ketika dia melakukan perbuatan baik, meskipun itu kecil, dia itu justru merasa loh itu kan karena saya, gitu. Misalnya ada orang yang macung menjadi lurah atau macung menjadi anggota dewan, kemudian dia kenal satu kali ngopi, wah itu kan karena saya, gitu, misalnya gitu. Itulah kebaikan yang ingin dimunculkan ketika ada orang yang sukses dan dia ingin menjadi bagian dari kesuksesan itu. Tetapi kalau ada keburukan, dia pasti cuci tangan, dia tidak mau. Misalnya ada salah seorang anggota parpol yang terkandung kasus korupsi, kemudian ada surat pernyataan si A ini bukan dari organisasi kami, ya misalnya gitu, padahal itu tim sesnya waktu pencalonan, misalnya begitu. Nah, jadi keburukan itu rata-rata ketika ditimpakan kepada seseorang, dia tidak mau mengakui
keburukannya itu. Itulah makna dibalik ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Ingatlah bahwasannya mereka itulah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar bahwa dirinya itu sedang berbuat kerusakan. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang yang telah beriman, mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Kita akan menafsirkan sedikit demi sedikit ya ayat yang ke-13 ini. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu. Maknanya begini, apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Jadi khitab ini lagi-lagi ditujukan kepada umat Yahudi yang ada di Madinah. Nah, tujuannya apa sih khitab ini kok ditujukan kepada umat Yahudi yang ada di Madinah? Tujuannya pertama, umat Yahudi itu sebenarnya memiliki genealogis, bahasa umumnya adalah agama samawi. Mereka itu dari keturunannya Nabi Yakub begitu. Nah, karena memiliki genealogis dari Nabi Yakub dan semua berujung kepada Nabi Ibrahim, maka ayo kita bersama-sama membangun kekuatan, bukan hanya dari aspek sosial politik, tetapi keagamaan kita juga harus dibangun dengan baik. Nah, itulah khitab umat Yahudi yang pertama kali ditujukan kepada mereka. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Jadi berimanlah kalian seperti hanya orang-orang beriman. Karena begini, karena ketika Nabi datang di Madinah, itu penduduk Madinah itu menyambut hangat kedatangan Rasulullah, sehingga mereka mengikrarkan diri masuk Islam, dan sejarah mencatat nama mereka disebut sebagai kaum Ansor. Nah, kaum Yahudi ini justru orang yang brengkel ya, bahasa Jawanya itu brengkel. Padahal dia itu tahu bahwa di dalam Taurat atau orang Kristen, di dalam Injil itu sudah ada prediksi-prediksi tentang Rasul yang terakhir, orang yang akan terakhir, Rasul terakhir yang akan menerima amanat itu adalah Muhammad. Itu jadi skripsi saya di S1 dulu menjelaskan tentang prediksi kedatangan Muhammad dalam kitab terdahulu dan juga pernyataan Al-Quran, apa memang benar seperti itu. Itu masuk kategori penelitian saya yang pertama kali waktu di S1 dulu. Jadi umat Yahudi ini tahu loh sebenarnya siapa sih Muhammad itu gitu, karena dia sudah diprediksi di dalam Tauratnya. Sehingga ada banyak kisah orang-orang yang tahu kerasulan Muhammad kemudian menyatakan diri, karena memang di dalam kitab mereka sudah diprediksi sifat-sifat Nabi terakhir yang akan muncul. Nah, sebagian orang yang beriman itu adalah Abdullah bin Salam. Itu adalah orang yang tahu tentang prediksi kedatangan Rasul terakhir dan mereka beriman. Nah, umat Yahudi yang lain itu diajak untuk menyatukan barisan, berimanlah kalian seperti hanya orang-orang yang beriman. Nah, dalam konteks masa lalu orang yang beriman itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu adalah orang-orang yang beriman pada masa lalu, dan khususnya Abdullah bin Salam yang sudah mengikrarkan diri masuk Islam. Nah, kemudian kata An-Nas itu maknanya adalah manusia. Di dalam ayat ini ditujukan kepada umat Yahudi dan umat manusia secara umum. Jadi meskipun khitabnya ditujukan kepada umat Yahudi, tetapi secara umum itu ditujukan kepada seluruh umat manusia, karena Al-Quran itu bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk menata sekalian kehidupan umat yang ada di dunia, bukan hanya umat Islam. Karena apa? Karena ibarat sebuah mesin, Al-Quran itu adalah manual booknya. Dia
turun dari Yang Maha Kuasa untuk mengatur kehidupan yang ada di alam raya ini. Karena apa? Karena ketika ada mesin dan tidak ada manual book, maka mengoperasikan mesin itu bisa kacau. Dan manual book itu adalah Al-Quran. Oleh karena itu, Quran turun itu untuk menata kehidupan bukan hanya umat Islam sebenarnya, tetapi lebih jauh dari itu, umat Yahudi dan umat manusia secara umum. Oleh karena itu, redaksi yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 13 ini kama amanan nas, begitu. Redaksinya nas, bukan lagi umat Islam. Qalu anu'minu kama amana sufaha. Ini adalah jawaban orang-orang Yahudi yang direkam oleh Al-Quran, bahwa mereka justru menjawab, bagaimana mungkin saya beriman seperti hanya imannya orang-orang bodoh gitu. Nah, saya berpikir begini. Mengapa umat Islam waktu itu dikatakan bodoh? Karena secara umum umat Yahudi itu ekonominya lebih mapan. Bahkan sampai hari ini, secara umum kan tinggalnya di Israel, ya, Bani Israel gitu. Itu ekonominya jauh lebih mapan dibandingkan dengan orang-orang Islam. Nah, argumen itu pula yang dipakai oleh mereka yang menganggap bodoh umat Islam pada masa Nabi. Begitu. Tetapi maknanya begini, kata as-safi atau as-sufaha itu bentuk jamak dari kata safi yang maknanya itu sebenarnya adalah ringan. Makna literalnya itu ringan. Karena begini, karena kalau maknanya itu bodoh secara lugawi, kata yang dipakai bukan sufaha, tetapi kata yang dipakai adalah jahil. Oleh karena itu, Quran memilih redaksi as-sufaha itu untuk mengamankan situasi orang-orang beriman. Dalam arti begini, Allah itu tidak menuduh bodoh. Karena apa? Karena safi itu maknanya bukan jahil, tetapi al-khifah atau orang yang ringan. Nah, jadi redaksi ini dipilih oleh Al-Quran supaya ketika menjelaskan orang beriman yang diklaim orang-orang Yahudi sebagai orang yang bodoh, artinya dia tidak bodoh secara akal, tetapi hanya saja argumentasi mereka yang justru dianggap lemah. Oleh karena itu, redaksi yang digunakan adalah as-sufaha. Orang yang beriman masuk Islam dan mengikuti Nabi SAW dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai orang-orang yang bodoh. Kata as-safi sebenarnya memiliki makna literal al-khifah atau ringan, sebab kata bodoh dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan jahil. Itu yang saya tulis di dalam tafsir Kediri ini. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ingatlah, sesungguhnya mereka lah orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui. Jadi Al-Quran dalam konteks ini justru mengembalikan kebodohan itu kepada orang-orang Yahudi. Mengapa dianggap bodoh? Karena satu, mereka itu tahu bahwa Rasul terakhir itu adalah Muhammad. Mengapa mereka tidak mengakui? Mereka khawatir status sosialnya menjadi rendah, kedudukan mereka menjadi hina, harta benda yang mereka miliki itu akan hilang karena mereka berkewajiban zakat nantinya, begitu. Itu mereka itu enggan beriman karena hal-hal duniawi yang digandoli lah, bahasa Jawanya itu digandoli. Nah, karena mereka lebih memilih itu dibandingkan iman, maka Al-Quran itu menyebutnya justru ala innahum humus sufaha, justru kamulah orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tetapi engkau tidak mengetahui, begitu. Jadi kata as-safi atau as-sufaha itu lebih menekankan aspek argumentasi yang lemah dibandingkan kebodohan akal. Kalau kebodohan akal itu jahil maknanya, tetapi kalau as-safi itu maknanya adalah argumentasi yang lemah, begitu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nah, ini yang menarik. Dan ketika umat Yahudi itu orang-orang Yahudi ataupun orang-orang munafik yang ada di Madinah itu bertemu dengan orang-orang beriman, mereka justru bilang qalu amanna. Loh, saya itu iman seperti hanya iman kalian. Jadi ini
praktik dua muka yang dimiliki oleh orang-orang munafik secara umum di Madinah. Jadi ketika mereka berkumpul dengan orang-orang Islam, mereka juga mengatakan, oh, aku ki bolomu gitu, aku partaimu, aku satu organisasi dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ketika mereka keluar dari situ dan kumpul dengan orang-orang sesama Yahudi atau sesama orang-orang munafik di Madinah, mereka mengatakan, oh, saya bukan golongan mereka, tetapi saya juga termasuk bagian dari golongan kalian. Gitu. Itulah bahasa yang saya sering sebut sebagai bermuka dua, karena memang orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang bermuka dua. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum, dan apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka berkata, sesungguhnya aku adalah bagian dari kalian. Nah, setan di dalam ayat ini maknanya bukan hantu yang makhluk gaib yang menakutkan gitu, enggak. Setan di sini maksudnya adalah para pemimpin orang-orang munafik di Madinah. Nah, secara spesifik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul begitu. Nah, kenapa Al-Qur'an tidak menyebutkan nama padahal itu disebut nama bisa? Karena Al-Qur'an itu untuk melindungi nama baik seseorang meskipun orangnya sudah tidak baik begitu ya. Itu tetap dilindungi. Dan itu pula yang dipakai oleh orang-orang yang berada di dalam wilayah hukum, bahwa ketika ada seorang tersangka, maka ketika menyebutkan di dalam media sosial apa itu dengan inisial J, misalnya tersangkanya si A, si B, si C begitu, tidak menyebutkan nama, itu untuk menjaga nama baik dari orang yang sebenarnya buruk begitu. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, nggak penting juga seorang Abdullah bin Ubay bin Salul itu diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Al-Quran itu kan kitab yang ketika dibaca itu berpahala gitu. Nah, apa jadinya ketika yang dibaca itu adalah nama-nama orang yang jelek? Itu kan nggak penting sama sekali. Sehingga Al-Quran itu mengganti nama orang-orang yang jelek itu dengan redaksi ila syayatinihim. Itu pertama tujuannya untuk mengejek, yang kedua itu untuk menyembunyikan siapa sebenarnya orang yang dimaksud. Nah, yang ketiga maksudnya ketika menggunakan redaksi syayatinihim itu adalah untuk menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu steril dari unsur-unsur menyebutkan nama itu, karena ketika menyebutkan nama itu berbahaya. Dan yang keempat, redaksi syayatinihim itu bisa diisi siapapun yang memiliki karakter seperti Abdullah bin Ubay, seperti orang-orang munafik di Madinah. Jadi pada intinya begini, Quran itu tidak sedang membicarakan Abdullah bin Ubay bin Salul dan rekan-rekannya, tetapi sesungguhnya adalah membicarakan tentang kehidupan kita. Ada loh orang-orang yang di dunia ini itu ketika di sana berpura-pura sebagai teman satu partai, di sini juga teman satu partai, saya koalisi ini, saya koalisi itu, saya bisa ke sini, saya bisa ke situ. Nah, ini tetapi yang lebih spesifik adalah tentang berkeyakinan, tentang berakidah, bukan tentang berpartai gitu. Tetapi di dalam kehidupan nyata memang ada orang yang seperti itu. Nahnu inna ma'akum innama nahnu mustasihun. Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Nah, ada sebab turun sebenarnya ayat ini, namun riwayatnya lemah ya. Ada riwayatnya lemah. Jadi Abdullah bin Ubay itu begini. Ketika ketemu Abu Bakar, dia menyanjung Abu Bakar. Wahai As-Siddiq, orang yang berada di gua bersama Rasulullah itu disanjung. Kemudian ketika bertemu Umar, wahai Umar bin Khattab Al-Faruq, orang yang menegakkan agama Allah dengan jiwa dan raga. Ketemu lagi Ali bin Abi Thalib, dia juga menyanjung, wahai Ali bin Abi Thalib, Bani Hashim, orang yang terhormat, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tetapi ketika ketemu sesama orang-orang munafik, mereka itu menjelek-jelekan, dia itu menjelek-jelekan Abu Bakar, menjelek-jelekan Umar, menjelek-jelekan Ali dan sebagainya. Nah, karakter seperti ini kan saat ini itu ada orang yang seperti itu. Jadi ketika karakternya seperti Abdullah bin Ubay, ayat ini sedang membicarakan dia.
Itu yang sering kali saya sebut bahwa Al-Quran itu tidak membicarakan orang lain, tetapi kita yang dibicarakan. Ya situasi kita di saat ini itu adalah sebab nuzul yang sebenarnya riwayatnya itu lemah begitu. Nah, orang yang seperti ini saya menyebut di tafsir Kediri itu dengan istilah bunglon itu ya. Bunglon itu kan hewan bunglon itu kan ketika dia menempel di warna yang kuning misalnya, dia juga berwarna kuning. Menempel di warna yang coklat, dia juga berwarna coklat. Menempel di warna yang putih, dia juga berubah menjadi warna putih misalnya seperti itu. Nah, orang-orang munafik di Madinah itu seperti itu, ketemu orang kafir ngaku bolo, ketemu orang mukmin ngaku bolo. Sebenarnya apa sih maksud mereka? Jadi begini, orang munafik di Madinah itu dia adalah orang yang posisinya sebenarnya serba sulit. Mengapa saya bilang serba sulit? Karena begini, karena ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, sebenarnya orang-orang munafik itu mau, orang-orang Madinah ya, maaf bukan orang-orang munafik, orang-orang Madinah itu ingin melantik Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai raja Madinah. Namun Rasulullah datang berserta rombongan dan masyarakat ternyata lebih antusias menyambut kehadiran Rasulullah sebagai seorang pemimpin di Madinah. Nah, ternyata jumlah mereka hampir 100%. Hanya ada sebagian kecil sekitar 80-an yang tetap menjadi fans setianya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sekitar 80 orang inilah yang berada di belakang Abdullah bin Ubay bin Salul yang sering kali disebut oleh Al-Quran sebagai orang-orang munafik. Bayangkan 80 orang itu kalau mau melakukan perlawanan satu negara kan tidak mungkin, itu kan berat. Sehingga ketika mau melakukan perlawanan tidak mampu, tetapi ketika dia berada di golongan orang kafir posisinya bahaya, maka posisi tengah-tengah lah yang paling strategis, paling dianggap baik bagi mereka, yaitu berpura-pura beriman tetapi dia menjadi benalu di dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Itulah yang saya sebut sebagai orang yang bunglon. Karena apa? Di kubu orang kafir mereka menjadi warnanya orang kafir, dan di kubu orang beriman mereka menjadi warnanya orang beriman, tetapi hakikatnya adalah mereka sebenarnya adalah orang kafir yang ingin menyelamatkan jiwa dan raga mereka di bawah pemerintahan umat Islam. Karena jika mengucapkan syahadat mereka tidak boleh diperangi. Nah, itu tujuan utama. Dan ketika ada perintah jihad mereka tidak mau berangkat. Ketika ada perintah zakat mereka juga tidak mau membayar zakat. Itulah kecerdikan politik yang jelek di dalam tubuh orang-orang munafik di Madinah, dan kemudian menjadi bahan yang paling banyak dibicarakan oleh Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terumbang-ambing dalam kesesatan mereka. Jadi ketika orang munafik Madinah itu berkumpul dengan orang-orang kafir, mereka menjelek-jelekkan Nabi Muhammad dan para sahabat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperkeruh situasi di Madinah. Nanti pada saat perang Ahzab nanti dijelaskan siapa yang betul-betul berperan di dalam mengacaukan situasi di Madinah, dan juga perang-perang yang lain. Bagaimana mereka memobilisasi massa untuk menyerang Madinah. Itu adalah peran-peran orang-orang munafik di Madinah. Bisa juga berisi orang-orang Yahudi yang ada di sana. Nah, ketika mereka menjelek-jelekkan Nabi Muhammad dan para sahabat, ingat bahwasanya Allah lah yang akan menjelek-jelekkan mereka atau mengolok-olok mereka. Nah, itu maknanya setidaknya ada dua. Saya menuliskan di tafsir Kediri itu setidaknya ada dua. Yang pertama, kedok mereka itu dibongkar. Jadi Quran menurunkan keterangan-keterangan bahwa mereka itu sebenarnya kafir, begitu. Dan kemudian perilaku mereka juga tampak, sehingga di kemudian hari Rasulullah menghukum orang-orang yang berada di pihak Yahudi maupun berada di pihak
orang-orang munafik itu kemudian dihukum. Nah, yang kedua, Allah akan mengolok-olok mereka ketika mereka dimasukkan di dalam neraka. Jadi ingat, ketika mereka luput dari siksaan Allah di dunia, Allah akan tetap mencatat amal perbuatan jelek mereka dan akan membalasnya di akhirat. Itu adalah Allah yang akan mengolok-olok orang-orang munafik yang mengolok-olok umat Islam yang ada di Madinah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamuduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan membalas mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Nah, tipikal orang yang terombang-ambing dalam kesesatan itu dalam pandangan saya itu ada dua hal maknanya. Yang pertama, terombang-ambing dalam akidah. Di satu sisi dia melafalkan syahadat, tetapi malas melakukan sholat, tidak mau berjihad, tidak mau membayar zakat. Nah, itu adalah terombang-ambing dalam akidah. Di satu sisi mengikrarkan diri sebagai muslim, tetapi di sisi yang lain dia tidak mau menjalankan syariat dan akidah umat Islam. Pertanyaan saya begini, sekarang ada nggak tipikal orang yang seperti itu? Jawabannya ada. Karena apa? Karena banyak orang yang seperti ini mengaku Islam, tidak mau menjalankan syariat, tidak mau zakat, tidak mau berjuang dan sebagainya. Itu banyak itu di hari ini. Makanya saya sering kali menyebut Quran ini tidak membicarakan orang lain, membicarakan kita, membicarakan situasi yang ada di sekitar kita. Itu yang pertama, terombang-ambing di dalam akidah. Yang kedua, terombang-ambing dalam perilaku. Pada saat mereka bergabung dengan umat Islam, mereka menyatakan diri muslim. Pada saat mereka bergabung dengan orang-orang kafir, mereka menyatakan diri mereka bagian dari golongan kafir itu. Itu kan sarepotan ya bahasa kasar kan sarepotan. Ada istilah bermuka dua, ada istilah-istilah yang lain itu sebenarnya sebagai sebuah teguran bahwasanya karakter orang seperti ini justru tidak baik gitu. Dia adalah berlalu di dalam umat Islam yang kedoknya di kemudian hari oleh Allah akan dibongkar sedikit demi sedikit dan diketahui oleh umat Islam, dan pada akhirnya Rasulullah menjatuhkan hukuman kepada para pengkhianat di dalam di dalam Al-Qur'an. Itu bisa kategorisasinya adalah pengkhianat bangsa, juga bisa dikategorikan sebagai pengkhianat agama. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.